Baik, kembali ke Senpai Channel. Kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Dan kali ini pada chapter ini adalah mengenai peta konsep PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu apa? PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi PPh pasal 21 ini objeknya adalah penghasilan, ya kan, yang kemudian dipotong, dan yang menerima penghasilan itu adalah orang pribadi dalam negeri. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang menerima itu bukan orang pribadi dalam negeri? Ya, ini kan. Dalam hal penghasilan itu atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ini ya, ditekankan di sini adalah yang dilakukan atau diterima oleh orang pribadi. Kalau dia orang pribadinya itu adalah subjek pajak dalam negeri, maka yang dipotong adalah PPh pasal 21. Sedangkan kalau orang pribadinya tersebut, ya kan, itu adalah subjek pajak luar negeri, maka dipotong adalah PPh pasal 26. Jadi bedanya hanya itu, yaitu orang pribadi dalam negeri itu adalah PPh pasal 21, orang pribadi luar negeri itu adalah PPh pasal 26. Kemudian kalau misalnya atas penghasilan yang diterima oleh badan bagaimana? Kalau yang badan itu adalah PPh pasal 23. Jadi bedanya PPh pasal 21 sama 23 itu adalah PPh 21 itu orang pribadi, PPh 23 adalah badan. Nah, badan juga sama. Begitu juga dan nantinya dengan badan subjek pajak luar negeri, ya itu juga PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Jadi yang terkait dengan subjek pajak luar negeri itu adalah PPh pasal 26, baik itu orang pribadi ataupun badan. Dalam chapter kita kali ini adalah PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dalam bentuk apapun dan dengan nama apapun yang kemudian dipotong PPh-nya oleh siapa? Oleh pemberi kerja. Nah, kita akan membahas mengenai peta konsep keseluruhan PPh pasal 21 ini. Secara keseluruhan PPh pasal 21 itu bisa diterima oleh pegawai, pensiunan, bukan pegawai, komisaris mantan pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun ya oleh pegawai serta peserta kegiatan. Nah, dari 5 kelompok ini, ya kan, ini juga ada perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, ini kita secara general nantinya kita akan bahas pada chapter-chapter berikutnya lebih mendalam. Pegawai di sini ada pegawai tetap dan juga ada pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap atas penghasilan yang diterima itu, ya kan, itu penghasilan itunya dikurangi PTKP dan kemudian dihitung berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian pegawai tidak tetap ini terdiri dari pegawai tidak tetap bulanan ataupun harian. Harian ini juga termasuk mingguan ya. Untuk bulanan ini maka nanti penghasilan brutonya dikurangi PTKP baru dikali tarifnya. Dan diketahuilah pajaknya berapa untuk dipotong PPh pasal 21-nya. Untuk pegawai harian nanti dilihat nih, hariannya nih penghasilan brutonya dikurangi 450.000 ya kan. Ini kalau misalnya harian ini ya. Atau misalnya kalau misalnya di sini penghasilan bruto lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10 juta, maka dikurangi PTKP harian.
Kemudian penghasilan brutonya kalau misalnya lebih dari 10,2 juta langsung dikurangi PTKP. Nah, ini kita nanti akan membahasnya, ini jangan khawatir, kita akan membahasnya lebih dalam pada chapter-chapter berikutnya. Ini hanya sebagai gambaran umum aja pada konsep PP Pasal 21. Kemudian pensiunan ya. Pensiunan ini yang biasanya pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, ataupun pensiunan pegawai swasta juga ada, atau pegawai BUMN. Dia menerima tiap bulannya. Maka nanti penghitungannya adalah penghasilan itu dikurangi PTKP, seperti halnya pada pegawai tetap. Mirip ya, ini ya, sama ya. Kemudian untuk yang bukan pegawai bagaimana? Itu ada yang berkesinambungan, ya kan? Ada yang berkesinambungan seperti pasal 13 ayat 1 dan juga tidak berkesinambungan. Bedanya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan itu, kalau yang berkesinambungan itu biasanya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kalau yang tidak berkesinambungan berarti ya hanya sekali saja dia mendapatkannya. Nah, perhitungannya nanti ada 3 cara ini ya, yang 50% kali penghasilan bruto dikurang PTKP, terus kumulatif ya ini ya. Kemudian ada yang 50% kali bruto kumulatif, ada yang 50% kali PPh bruto langsung. Dikali ya nanti ya dengan tarif ya, dikali dengan tarif PPh pasal 17, tarif umum nih ya, untuk orang pribadi. Kemudian untuk yang komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai ini penghitungannya dari penghasilan bruto kumulatifnya. Kumulatif itu artinya ya sepanjang selama 1 tahun pajak tersebut ya kan, jadi tidak hanya sesekali saja. Kemudian untuk peserta kegiatan ini dari penghasilan bruto nih ya, langsung ya kali tarif pasal 17. Nah, demikian mungkin peta konsep PP Pasal 21 yang akan kita bahas bersama pada chapter-chapter berikutnya, supaya ini menjadi gambaran umum bagi para pemirsa atau para pembelajar dan lain sebagainya itu. Oke, terima kasih dari Senpai Channel dan sampai ketemu lagi di chapter-chapter berikutnya. Wassalam.